kita jaga tali persaudaraan kita jaga tali silaturahmi kita terhadap keluarga, terhadap saudara, terhadap tetangga dan orang yang ada di sekitar kita. Kita temukan rasa kasih sayang kita yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Mitra GIC dimanapun berada, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan saya di sini tentunya tidak sendirian. Dan saya ingin mengajak ngobrol dan membahas satu tema menarik yang akan disiapkan oleh narasumber kita. Dan tentunya saat ini kita sangat membutuhkan ilmu. Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran kita. Ilmu adalah untuk jiwa kita, kehidupan jiwa kita, dan ilmu adalah cahaya. Dan saat ini ilmu sudah ada berada tepat di samping saya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi? Alhamdulillah, untuk kabar ini ada dalam sehat walafiat. Keluarga, bagaimana keluarga? Alhamdulillah, semua keluarga di rumah juga ada dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, sampai di sini cuaca agak adem sedikit ya. Tadi tidak pernah hasil. Alhamdulillah sampai dengan ini. Allah, Ya, kita alhamdulillah, sampai masya di Allah, tempat ini. masya Allah. Dan mitra GIC, saya ingin menyampaikan tema menarik dari Umi. Mungkin ingin tahu apa itu temanya? Iya, ikhlas dalam memaafkan di dalam Islam. Mari kita ajak Umi untuk membahasnya. Silakan Umi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada kata yang paling indah dan paling pantas diucapkan oleh setiap kaum muslimin wal muslimat di awal pertemuan kecuali seraya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang, kasihnya tiada terbatas dan sayangnya pun tak terbatas. Shalawat dan salam marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, kecintaan umat sepanjang masa, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Mitra GIC yang dirahmati Allah, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sangat mulia. Dan kita sebagai manusia mempunyai dua hubungan yang harus kita laksanakan di dunia ini. Hubungan yang pertama adalah hablu minallah, dan hubungan yang kedua adalah hablu minan nas. Hablu minallah tentunya hubungan kita sebagai manusia kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beribadah kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Hubungan yang kedua yaitu hablu minan nas. Tentunya hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu dengan cara kita saling menyayangi, mencintai, menghormati, mengasihi satu dengan yang lainnya. Terkadang kita sebagai manusia merasa sulit berhubungan dengan manusia. Karena apa, mitra? Karena manusia tidak ada yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika kita ada dalam kesalahan, kehilapan, salinglah memaafkan. Hidup tidak lepas dari salah paham dan ego masing-masing. Dengan memaafkan adalah cara yang terbaik yang menggapai sebuah keindahan. Betapa indahnya jika saling memaafkan dilakukan dengan hati ikhlas yang tulus, maka keberkahan akan datang kepada orang yang saling memaafkan. Memaafkan adalah tindakan yang mulia, perbuatan yang sangat disukai oleh Allah dan memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar. Memaafkan juga melepaskan beban di dalam hati. Ketika kita memaafkan saudara atau orang lain, tentunya kita telah memberikan perubahan-perubahan yang sangat positif dan akan terhindar dari rasa dendam dan kebencian. Mitra, kita perlu ingat, terkadang setiap orang bisa melakukan kesalahan dan tindakan yang tidak menyenangkan oleh orang lain. Terkadang kita sering terluka oleh tindakan orang lain, kita dicaci, dihina, dibenci. Saat itulah ujian datang menghampiri kita. Memaafkan adalah langkah pertama menuju penyembuhan batin. Mitra yang dirahmati Allah, sebagaimana telah dijelaskan, yaitu sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Wa ma zadallahu aqdan bi'afin illa izan." Dan tidaklah Allah menambah sifat pemaaf bagi seorang hamba kecuali sebagai kemuliaan. Dan telah dijelaskan juga di dalam Al-Quran surah ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz dzalimin." Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, pahalanya atas tanggungan Allah, sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Begitulah mitra yang sudah dijelaskan dari hadis Nabi dan dari Al-Quran surah. Sangat menarik sekali, Umi. Mitra JIC, mungkin ada di benak mitra satu pertanyaan atau bahkan 2 atau 3 pertanyaan yang sama dengan saya. Saya ingin menanyakan kepada Umi tentang manfaat dari memaafkan. Mungkin mitra pun ada yang sama pertanyaannya dengan saya. Gimana Umi? Manfaat dari memaafkan itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa manfaat memaafkan kesalahan orang lain? Yang pertama, hidup menjadi tenang dan bahagia. Ketika kita memaafkan seseorang, kita telah tanpa sadar, kita telah mengurangi rasa beban di dalam hati. Sehingga beban di dalam hati itu menjadi luluh dengan kata maaf tersebut. Yang kedua, tidak memiliki musuh. Orang yang pemaaf, dia tuh tidak bakalan mempunyai musuh. Karena apa? Karena hatinya selalu memberikan maafnya kepada orang lain. Bahasanya, mitra, ketika kita memiliki konflik atau orang lain, tentu kita akan dibenci oleh orang banyak. Betul. Tetapi jika kita memaafkan satu orang saja, maka pintu maaf akan terbuka bagi banyak orang. Yang ketiga, belajar memperbaiki dari kesalahan orang lain. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tujuannya agar kita tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, menjadi manusia yang lebih bijaksana.
Sikap bijaksana tentu sangat bermanfaat karena akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Memaafkan orang lain pada intinya tidak ada manusia yang sempurna. Jika suatu saat nanti kita yang berbuat salah kepada orang lain, tentu kita mengharapkan maaf dari orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang pemaaf. Insya Allah. Mitra, dari memaafkan itu hati menjadi tenang, damai, dan kita menjadi luas hati ya. Ya. Tentu ada pertanyaan lagi, satu lagi, bahkan mungkin dua lagi. Ya. Siap Umi? Ya. Dari melihat dari manfaat banyak sekali ya Umi ya. Ya. Dan sangat itu penting sekali buat kita. Dari situ kita jadi damai hati. Ya. Nah yang kedua nih Umi. Ya. Pertanyaannya, ciri-ciri pemaaf itu sebetulnya seperti apa sih Umi? Ya. Mitra juga ingin tahu sebenarnya. Jelaskan ya, tadi kan manfaat memaafkan orang lain. Sekarang yang kedua Ciri-ciri, ya. kan? Ciri-ciri memaafkan orang lain, kesalahan. Sangat mulia dan penting dalam kehidupan. Bahwa sikap pemaaf adalah sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat disukai oleh Allah. Maka dari itu, mitra, ada ciri-ciri orang yang pemaaf. Yang pertama, tidak menyimpan dendam di dalam hati. Orang yang pemaaf tidak mudah menyimpan dendam terhadap orang lain. Mereka mampu melepaskan perasaan negatif dan memaafkan kesalahan orang lain yang telah dilakukan. Yang kedua, mampu melihat sisi baik orang lain. Orang yang pemaaf memiliki kemampuan untuk melihat sisi baiknya orang lain. Mereka tidak perlu fokus pada kesalahan-kesalahan orang lain atau kekurangan seseorang. Yang ketiga, bersedia memberi maaf. Orang yang pemaaf tidak ragu untuk memberikan maaf kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan kepada mereka. Dan mereka mengerti bahwa setiap orang bisa berbuat kesalahan dan memiliki ruang untuk belajar, untuk memperbaiki diri. Yang keempat, tidak suka memperpanjang masalah. Orang yang pemaaf, mereka selalu mencari solusi atau masalah, selalu menyelesaikan masalah dengan cara baik dan damai. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk menghapus rasa kesal dan dendam di dalam hati. Marah dan tekanan yang mengganggu emosi pun dapat diredakan dan akibatnya pikiran menjadi lebih tenang. Itulah mitra, ciri-ciri orang yang pemaaf. Baik, dan mitra DIC semoga kita adalah menjadi bagian dari ciri-ciri orang pemaaf, dan kita mengambil dari manfaat memaafkan ya Umi ya. Jika dilihat dari apa yang Umi sampaikan, jadi ke hati ya. Kita punya dendam sedikit pun hilang tuh. Dan ini manfaatnya Umi dihadirkan di sini pemirsa. Baik, mitra ya. Dan yang ketiga ada lagi Umi. Ada nih pertanyaan lagi, ada lagi. Ya. Masih siap Umi? Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Dan yang ketiga adalah kita seringkali dalam lisan kita mengucapkan ikhlas. Nah, dalam ikhlas untuk memaafkan orang lain dengan sesuai hati itu. Inginlah kita tahu semua, mitra juga ingin tahu bahwa kiat-kiat itu sangat dibutuhkan. Boleh Umi, kiat-kiat ikhlas memaafkan kesalahan orang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ketiga ya. Iya. Bagaimana agar dapat ikhlas memaafkan kesalahan orang lain? Betul. Ada dua pendekatan yang dapat kita tempuh untuk ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama yaitu dengan pendekatan ilmu. Dengan memikirkan keutamaan memaafkan yang dijadikan oleh Allah dan Rasul-Nya, tumbuhkan
keyakinan bahwa kesalahan orang lain adalah ladang kebaikan yang Allah berikan kepada kita bila disikapi dengan ikhlas dan memaafkan. Yang kedua, melalui pendekatan amal. Dengan mendoakan kebaikan terhadap orang yang telah berbuat bersalah kepada kita, jangan sekali-kali mendoakan dengan keburukan. Doakanlah mereka dengan kebaikan-kebaikan. Lebih bagusnya kita memberikan hadiah, memberikan sesuatu yang bisa meluluhkan rasa hatinya yang tadinya dia mendendam, benci sama kita, maka dia akan berubah rasa dendam menjadi rasa kasih sayang dan rasa persaudaraan. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah hal yang wajar. Namun, bila membalas keburukan dengan kebaikan, itu artinya orang yang sangat luar biasa dan orang yang baik. Keutamaan memaafkan sangat besar dalam Islam. Memaafkan akan mendapat pahala yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, seorang hamba yang memaafkan kesalahan orang lain akan mendapatkan pahala dari Allah sebagaimana dia mengampuni kesalahannya. Memaafkan juga membuka pintu rahmat Allah dan menyebabkan dilipat gandakannya kebaikan yang bagi orang yang memaafkan. Mitra, ada tahapan-tahapan memaafkan menurut Imam Al-Ghazali. Tahapan yang pertama yaitu adalah ghadab. Ghadab adalah sifat pemarah. Ini adalah tahap awal di mana seseorang menyadari bahwa perasaan marah atau sakit hati sebagai reaksi terhadap transgresi yang dialami. Yang kedua yaitu hilmun atau pengendalian rasa tersinggung. Tahap ini melibatkan pengendalian diri dari reaksi emosional yang negatif seperti kemarahan, dendam. Orang yang memaafkan akan belajar untuk mengontrol emosi negatif tersebut. Dan yang ketiga adalah afwan. Ini memaafkan adalah tahap di mana seseorang secara aktif memaafkan pelaku kesalahan, menghapuskan hak untuk balas dendam, melepaskan dendam dari dalam hati. Yang keempat adalah ihsan, yaitu balasan dengan memberikan. Pada tahap ini individu untuk hanya memaafkan, tetapi juga berupa memberikan kebaikan kepada pelaku kesalahan, baik bentuk materi, perhatian, doa, dan sebagainya. Yang kelima adalah al-hun atau rasa belas kasihan. Ini adalah tahap di mana seseorang menunjukkan sikap belas kasihan dan menunjukkan kelembutan terhadap perilaku kesalahan, bahkan ketika dia memiliki hak untuk bertindak secara keras. Mitra yang dirahmati Allah, memaafkan memberikan pahala bagi orang yang menjaga atau mengamalkannya. Dan bisa membangun keharmonisan hubungan dengan keluarga, dengan tetangga, dengan orang-orang banyak yang ada di dalam lingkungan kita. Maka dari itu, marilah mitra, kita jaga tali persaudaraan kita jaga tali silaturahmi kita terhadap keluarga, terhadap saudara, terhadap tetangga dan orang yang ada di sekitar kita. Kita temukan rasa kasih sayang kita yang besar, supaya rasa kasih sayang itu tumbuh lebih besar dan menjadikan kasih sayang yang sangat luar biasa. Mitra yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian dari kami.
Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat sekali, Mbak Mitra, di mana ketika kita dapat godok, kita bisa mengendalikan diri, kita bisa memaafkan, dan kita bisa memeluknya dengan penuh perhatian. Ya. Hadiah tentunya ya. Hadiah yang sangat besar ya. Iya, sekarang Umi yang salah aja dikasih hadiah ya, apalagi yang orang yang mulia ya. Teman baik, saudara yang baik, Masya Allah. Pemirsa, Mitra JIC, jika kita melakukan kesalahan, intinya dengan meminta maaf, dan bagi yang memberi maaf, tadi sudah disampaikan kiat-kiat mencapai untuk masuk ke dalam ciri-ciri orang pemaaf. Dan demikian apa yang kami sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sinta Peniawati dan Umi Dede Tini segera undur diri dari hadapan Mitra JIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.